Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah bergabung semua? Baru 3 orang ya, Bu? 4 orang. Ini belum bergabung semua ya? Mohon maaf, apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Ini berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 1. Iya, kita langsung mulai saja ya, Bapak Ibu, untuk diseminasi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk kegiatan diseminasi kita pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan dulu peraturan dari presentasi kegiatan hasilnya. Yang pertama, untuk durasi presentasi maksimal 5 menit ya Bapak Ibu per sesi. Kemudian nanti tolong dibantu untuk cek juga pada bagian nama dan judul kegiatan PKN-nya apakah sudah sesuai atau belum. Pada bagian nama, jika menggunakan gelar, mohon dikonfirmasi kembali apakah gelarnya sudah sesuai atau belum ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya saya mulai dari kelompok pertama. Dari kelompoknya Bapak Muhammad Aziz Sularto, apakah sudah hadir? Oke, nampaknya belum ada ya. Kelompok dari Pak Dani, belum ada juga. Kelompok ketiga dari Pak Dola Irwanto, belum ada. Kelompok kelima dari Pak Chandra Alim, belum ada juga. Kelompok keenam dari Bapak Wasis Haryono. Saya, Bu. Ya, atas ini dengan perwakilannya ya, dengan Iya, betul. Oke, baik. Silakan dimulai, Ibu. Iya. Sebentar izinkan saya share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat ya, Bu? Kalau di sini sudah, Bu. Sebentar. Adik boleh. Sudah terlihat, Bu? Masih gambar aja, Bu.
Masih gambar. Sebentar, Gambar foto, ya. saya ganti. Sebentar. Kalau ini sudah, Bu? Ini sudah, tapi ini masih full layar apa namanya Zoom, bukan materi. Saat ini bagian invest picture otomatis. Sebentar. Contact window. Udah belum, Bu? Atau bisa ini sudah, Bu? Sudah ada belum ya, Bu, layarnya? Kalau di saya masih hanya gambar foto Ibu saja. Oke, ini sudah, Bu. Silakan dimulai. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKM kami pada semester ini dengan tim dosen Bapak Hafiz Haryono Komkom. Saya sendiri Rusda Maulida SPD MPD dan dengan Ibu Tita Puspitasari SPD MPD. PKM kami berjudul peningkatan kompetensi digital melalui pengenalan jaringan komputer dan pelatihan wireless data sharing sebagai solusi transfer data cepat bagi guru sekolah dasar Darul Quran Internasional Tangerang. Ya. Yang melatar belakangi untuk kami melakukan penelitian ini adalah ketika peningkatan kompetensi digital guru ini menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini yang berbasis teknologi. Pengenalan ini masih sangat minim, khususnya bagi guru sekolah dasar Darul Quran Internasional. Maka untuk mendukung proses pembelajaran efektif dan efisien dengan kami memberikan pemahaman dasar jaringan komputer ini yaitu diharapkan guru bisa memanfaatkan infrastruktur digital sekolah secara optimal. Upaya ini menjadi solusi praktis untuk meningkatkan profesionalisme guru, mempercepat alur kerja, serta mendukung pembelajaran digital yang adaptif dan berkelanjutan. Nah, identifikasi dalam PKM kami yaitu rendahnya kompetensi digital guru khususnya dalam memahami konsep dasar jaringan komputer, lalu proses transfer data yang masih lambat dan tidak efisien karena tergantungnya pada media kabel, flash disk atau perangkat pribadi. Selanjutnya kurangnya pemahaman tentang teknologi wireless data sharing, lalu minimnya pelatihan terstruktur dan berkelanjutan terkait teknologi, jaringan dan komunikasi data bagi guru sekolah dasar, dan ketidaksiapan guru dalam mendukung pembelajaran berbasis digital, terutama dalam pengelolaan dan distribusi materi ajar secara cepat dan aman. Nah, berikut proses pelatihan yang dilaksanakan melalui sisi pemaparan teori dasar jaringan komputer dengan kami 3 dosen dan dibantu oleh beberapa mahasiswa. Pelatihan ini dilakukan sekitar 25 sampai sekitar 25 sampai 30 guru dan staf yang mengikuti pelatihan ini. Ini adalah materi kegiatan PKM kami tentang teori dasar dan kami melakukan praktek langsung yang disimulasikan dan dibantu oleh para mahasiswa, khususnya AS Lab. Lalu kegiatan dilanjutkan praktek langsung, penggunaan wireless data sharing. Guru dibimbing mengkonfigurasi perangkat, melakukan koreksi nirkabel, serta simulasi transfer data pembelajaran. Nah, kegiatan ini diisi dengan diskusi, evaluasi, dan pendampingan agar keterampilan dapat diterapkan secara mandiri di sekolah. Kami pun di sini melakukan sesi tanya jawab serta ada sedikit door prize untuk guru-guru yang berkenan untuk bertanya. Lalu ini adalah foto untuk penyerahan brosur Prodi TI kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai bagian dari pengenalan promosi Prodi untuk masyarakat. Ini guru-gurunya yang mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu saja, Bu. Ya. Terima kasih Bu Rusida Maulida atas pemaparan materinya.
Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke kelompok 1. Apakah sudah hadir kelompoknya Pak Muhammad Aji Sularso? Hadir, Bu. Hadir. Baik, Bapak. Untuk mempersingkat waktu, silakan dipresentasikan materinya. Maksimal 5 menit ya, Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya. Bu Devi, Iya, Pak. boleh saya duluan? Kebetulan lagi di rumah sakit nih, nunggu panggilan. Oh, Pak Dani sedang di rumah sakit. Bagaimana, Iya. Pak Aziz? Apa diizinkan? Ya udah, tidak apa-apa, Ibu. Ya. Kalau agak berisik, Oke, mohon maaf ya Pak suaranya ya. Aziz ya. Ya. Oke, Oke, baik. nggak apa-apa, Bu. Pak Dani, kelompok Pak Dani ya, silakan dimulai, Pak. Ya, sebentar ya. Saya izin sharekan ya. Sudah ada belum, Bu, PPT-nya? Sebentar, Pak. Belum tampil. Sudah ada belum, Bu? Halo, Bu? Sudah tampil tapi belum masuk ke dalam materinya, Pak. Bisa Masih ya, foto Bapak. ini saya udah muncul tapi di sini. Oke, baik. Sudah tampil ya, Pak. Silakan dimulai. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Devi, saya izin untuk menyampaikan hasil PKM dengan judul sosialisasi literasi digital untuk pesantren untuk pesantren Safinatul Najah pada generasi beta. Di sini saya dengan Pak Anwar selaku saya sebagai ketua dan Pak Anwar selaku anggota. Apa itu generasi beta di sini? Generasi beta ini sering disebut sebagai generasi Z dan alpha yang tumbuh besar di era digital sepenuhnya. Adalah mereka yang lahir di tengah gelombang teknologi yang sangat besar. Mereka adalah penduduk asli digital yang hidup bernapas dalam ekosistem internet. Bagi mereka, teknologi bukan hanya alat, tetapi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketergantungan gadget yang pertama, hidup dengan perangkat digital di ujung jari. Kemudian konektivitas konstan, di sini selalu terhubung dengan dunia maya dan informasi tanpa batas. Itu adalah kenapa generasi beta di sini harus mendapatkan sosialisasi literasi digital. Apalagi ini di pondok pesantren yang mayoritas untuk pemahaman tentang dunia maya ya, terutama berliterasi digital itu belum berjalan dengan baik. Pada itu kami tim PKM melakukan sosialisasi di pondok pesantren ini. Nah, mengapa literasi digital itu penting untuk santri ya? Karena di lingkungan pesantren itu merupakan santri tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga perlu dibekali dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia modern ini. Tentunya literasi digital ini bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai, melainkan pemahaman mendalam tentang bagaimana berinteraksi secara aman, etis, dan produktif di ranah digital. Keamanan daring, ya, pertama keamanan daring. Di sini melindungi diri dari penipuan atau hoax dan ancaman cyber lainnya. Tentunya ini ada satu keamanan daring, etika digital, pemanfaatan produktif, dan kreativitas inovasi di sini harus dimiliki oleh santri pondok pesantren Safinatul Najah sebagai pegangan dalam berliterasi digital. Tentunya tanpa adanya ini para santri dikhawatirkan tidak bisa untuk memanfaatkan dalam berliterasi digital. Tantangan literasi digital di pondok pesantren itu merupakan seperti banyak institusi pendidikan lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan literasi digital, senjangan akses, kurangnya pemahaman, dan risiko penyalahgunaan teknologi adalah beberapa di antaranya. Pertama, kesenjangan akses di sini ya. Tidak semua santri memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet. Menciptakan kesenjangan digital. Yang kedua itu kurangnya pemahaman dan konten negatif serta ketergantungan berlebihan.
tantangan-tantangan ini, ada 4 tantangan ini yang harus para santri Pondok Pesantren Nafidatul Najah ini harus dimiliki. Makanya itu kami sebagai tim PKM ingin para santri bisa lebih berliterasi digital itu lebih berpositif dan lebih mengetahui bagaimana menghindari hal-hal negatif seperti dari cyber dan seperti halnya menggunakan pemanfaatan digital yang sifatnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Strategi sosialisasi digital yang saya lakukan dengan tim PKM di sini itu untuk mengatasi tantangan ini, kami mengusulkan strategi sosialisasi yang penuh dengan komprehensif sesuai dengan kebutuhan di pondok pesantren. Yang pertama itu kami melakukan pelatihan yang berbasis. Jadi mohon izin untuk dipercepat kembali ya Baik. Kami melakukan pelatihan di sini, kemudian workshop praktik dan diskusi interaktif serta pendampingan yang berkelanjutan, seperti tanya jawab dan lain-lain. Kemudian manfaat jangka panjang bagi pondok pesantren itu, terutama santri ya, bisa berdaya dalam mengakses literasi digital. Kemudian lingkungan yang aman, menciptakan ekosistem digital yang positif dan terlindung dari hal-hal yang negatif, serta pesantren bisa berinovatif, terutama dalam hal ini para santrinya. Intinya kesimpulannya yang dapat saya ambil, santri di Pondok Pesantren Nafidatul Najah ini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan sangat bisa memahami dan mengetahui bagaimana berliterasi digital yang bijak dan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya. Lanjut kembali ke kelompok 1 ya dengan Bapak Muhammad Aziz Sularso. Bu Depi, saya izin live ya, lagi di rumah sakit. Boleh ya. Bapak, silahkan. Ya, terima kasih Bu Depi. Assalamualaikum. Oke, izin share screen ya. Baik Bapak. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat, Ibu? Belum Pak, bentar Pak. Oke, Oke, sudah? Bapak sudah tampil, silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi semester wabarakatuh. pada semester saat ini kelompok kami mengadakan sebuah workshop pemanfaatan teknologi digital dalam eksperimen sebuah palet warna untuk sebuah SMK Buana Insan, khususnya dalam jurusan desain komunikasi visual. Berikut sedikit profil kami. Ada 3 orang dan lokasinya di SMK Buana Insan, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Oke, untuk latar belakangnya yaitu berdasarkan perkembangan teknologi menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan. DKV merupakan disiplin yang menggabungkan seni, komunikasi, teknologi untuk menyampaikan pesan secara visual. Oke, untuk kemudian ada tujuan dalam PKM kami, yaitu pertama, memberikan pelatihan praktis tentang pemanfaatan aplikasi digital. Kemudian ada meningkatkan keterampilan siswa SMK Buana Insan dalam menghasilkan karya desain komunikasi visual yang inovatif. Kemudian ada menumbuhkan semangat kreatif siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis teknologi digital yang interaktif. Dan yang terakhir, membiasakan siswa untuk berpikir kritis, adaptif, dan terbuka terhadap perkembangan teknologi. Kemudian ada lagi metode dalam pengabdian kepada masyarakat. Metode yang kami terapkan yaitu berupa sebuah workshop terstruktur yang menggabungkan beberapa metode pembelajaran, yaitu presentasi, demonstrasi, praktek langsung, serta diskusi hasil karya. Dengan urutan, sesi pertama yaitu pengenalan teori, sesi kedua adalah praktik eksploitasi palet warna, dan sesi terakhir yaitu penerapan palet warna dalam karya desain komunikasi visual sederhana. Kemudian ada lagi yaitu luaran dalam pengabdian kepada masyarakat. Kita yaitu pertama adalah modul pelatihan,
kedua yaitu karya desain komunikasi visual, yang ketiga adalah artikel populer, dan yang terakhir adalah video dokumentasi kegiatan. Oke, kemudian adalah ada analisis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, meliputi meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan pada siswi-siswi SMK Buana Insan tentang pemanfaatan teknologi dan eksperimen palet warna. Yang kedua yaitu meningkatnya pengetahuan para siswa-siswi SMK Buana Insan tentang studi kasus eksperimen pemilihan palet warna jurusan dengan menggunakan teknologi. Kesimpulannya yaitu 1. Menumbuhkan minat siswa dalam kreativitas pemilihan palet warna dalam setiap proyek mereka dengan dilandasi pemahaman dan penggunaan teknologi digital. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman terhadap siswa tentang aplikasi-aplikasi di dunia digital yang mampu mereka gunakan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Oke, berikut sesi foto dokumentasi yang ada dalam PKM kami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ajis atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kelompoknya Bapak Dola Irwanto. Apakah sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, baik Bapak, silakan di-share materinya. Terima kasih, Bu. Oke. Apa sudah terlihat, Bu? Sebentar, Pak. Sudah, Bapak, silakan dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pengabdian kepada masyarakat pada semester ini, kami melakukan pelatihan penggunaan aplikasi e-learning kepada siswa PKBM Cipta Tunas Karya yang diketuai oleh saya sendiri, Dola Irwanto, Eskom MMSI, dan ada anggota kami yaitu Pak Anis Mirza, Eskom MKOM, dan juga ada 3 mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam PKM ini. Jadi untuk PKBM Cipta Tunas Karya adalah sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal yang aktif melayani masyarakat. Mereka menyelenggarakan berbagai program keseraan seperti paket A untuk keseraan SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk keseraan SMA. Serta juga ada beberapa pelatihan dan keterampilan yang mereka sediakan di sana. Untuk PKBM Cipta Tunas Karya itu beralamat di Jalan Kiai Haji Dewantoro, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondo, dan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk permasalahan mitra yang ada di sana, di tengah tuntutan digitalisasi pendidikan, proses pembelajaran di PKBM ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, yaitu berdasarkan dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah kami lakukan kepada peserta didik serta juga pengelola PKBM, diperoleh sejumlah kondisi berikut. Yang pertama, sebagian besar peserta didik belum mengenal atau terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Lalu kedua, proses belajar masih dominan dilakukan secara tatap muka dan bergantung pada media tradisional seperti buku dan juga papan tulis. Berikutnya ada fasilitas TIK atau komputer laptop jaringan itu belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan kemampuan siswa dalam mengoperasikannya. Dan terakhir, belum adanya program pelatihan terstruktur untuk membekali siswa dengan keterampilan dasar penggunaan teknologi pembelajaran digital. Jadi dari kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi menjadi hambatan utama bagi siswa PKBM untuk mengikuti perkembangan dan sistem pembelajaran modern. Berikut ini adalah rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama ada bagaimana
meningkatkan kemampuan siswa PKBM Cipta Tunas Karya dalam memahami dan menggunakan aplikasi pembelajaran daring atau e-learning secara efektif. Lalu juga bagaimana mengatasi keterbatasan literasi digital siswa agar mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, bagaimana menumbuhkan motivasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan ini adalah metode yang kami lakukan dalam yang pertama ada 3 tahap di sini. Yang pertama yaitu pengenalan dan sosialisasi. Dari yang pertama ini yaitu kita melakukan pemaparan materi tentang pentingnya literasi digital dan manfaat e-learning dalam pendidikan non formal, dan juga pengenalan berbagai platform e-learning yang dapat digunakan secara gratis, dan juga mendemonstrasikan awal cara membuat akun dan mengakses kelas digital. Dan yang terakhir, diskusi terbuka untuk mengenali kendala dan kebutuhan belajar siswa. Itu tahap pertama. Dan tahap kedua yaitu kita melakukan pelatihan teknis dan praktik langsung. Jadi dari tahap kedua ini kami melakukan pelatihan teknis menggunakan aplikasi e-learning, yaitu dengan login, bergabung di kelas, mengunduh materi, dan mengerjakan tugas. Lalu melakukan praktik, membuat komentar, mengunggah hasil tugas, serta berpartisipasi dalam forum diskusi digital. Dan yang terakhir yaitu pendampingan insentif, yaitu hands-on training, untuk memastikan setiap peserta mampu menjalankan langkah teknis dengan benar. Dan tahap yang terakhir yaitu melakukan simulasi, evaluasi, dan pendampingan lanjutan. Langkahnya itu simulasi pembelajaran menggunakan platform e-learning dengan aktivitas interaktif, refleksi hasil pelatihan, dan diskusi kelompok mengenai manfaat e-learning dalam belajar. Evaluasi hasil pelatihan melalui pretest, dan ada post-test sederhana, dan terakhir yaitu menyerah sertifikat pelatihan dan modul panduan digital kepada peserta. Dan ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan ya, untuk melakukan evaluasi kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan melalui kuesioner dan observasi aktivitas belajar digital. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dan manfaat e-learning sebagai media belajar modern. Dan yang kedua, siswa mampu menggunakan aplikasi e-learning secara mandiri untuk mengikuti proses pembelajaran daring. Dan yang terakhir, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya belajar digital yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan PKBM Cipta Tunas Karya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya dilanjut kembali oleh kelompok Ibu Yolan Perdanasari, apakah sudah hadir? Ya Bu, sudah Bu. Oke, baik, Ibu silakan di-share materinya. Baik Bu, sebentar. Apakah sudah tampil Bu? Sudah ya Bu? Sebentar, Bu. Sudah ya Bu? PPT. Ibu Siti. Ini masih oke. Oke, silakan dimulai ya Bu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan dari hasil PKM kami yang dilaksanakan di TPA Pardes. Di sini untuk TPA, pengenalan aplikasi cerdas cermat Muslim kepada santri TPA At-Taqwa. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Ada banyak manfaat pemakaian teknologi dalam dunia pendidikan formal maupun non formal. Salah satu lembaga pendidikan non formal bagi anak-anak adalah TPA. TPA dapat memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan Islam
berupa pemakaian aplikasi game sambil belajar agama Islam sambil bermain yang menyenangkan bagi anak-anak sebagai alternatif banyaknya pilihan games di zaman sekarang. Salah satu games yang menarik dapat diperkenalkan untuk anak-anak usia TPA adalah games cerdas cermat Muslim. Aplikasi ini bisa diinstal di perangkat Android. Kegiatan pengabdian ini dan muatan informasi serta pengenalan di dalamnya diharapkan dapat menjadi alternatif sarana pembelajaran agama Islam menyenangkan bagi anak-anak di lingkungan TPA At-Taqwa. Terus apa itu cerdas cermat Muslim yang hasil tugas akhir mahasiswa Unpam tentang pendidikan agama Islam yang menarik bagi anak-anak. Para pengguna bisa memainkan dan belajar agama Islam melalui fitur-fitur aplikasi yang lengkap yang menyenangkan bagi anak-anak seperti fikih, Al-Quran, hadis, akidah, dan akhlak, dan juga sejarah Islam. Tujuan dari adanya pengabdian ini itu menjalankan Tridharma, terus mengaplikasikan hasil penelitian mahasiswa bimbingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan solusi permasalahan terutama masalah anak yang main games yang tidak sesuai usia dan kurang manfaat, meningkatkan kemampuan berpikir, membaca, dan menulis. Terus metodenya itu ada observasi, pengumpulan materi, pengenalan praktek penggunaan dan diskusi, dan juga monitoring untuk observasi dan survei, yaitu dilakukan di TPA At-Taqwa guna menentukan objek yang akan dilakukan disosialisasikan dalam kegiatan PKM. Pengumpulan materinya yaitu dapat digunakan dalam kegiatan pengabdian para guru dan santri di TPA. Terus pengenalan praktek penggunaan dan diskusi. Peserta kegiatan melakukan praktek langsung menggunakan aplikasi cerdas cermat Muslim dalam belajar agama Islam menggunakan handphone masing-masing. Kalau misalkan mereka mempunyai handphone, terus memonitoring dan evaluasi, memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai aplikasi game cerdas cermat Muslim dalam belajar agama Islam yang mudah dan interaktif. Hasilnya di sini hasil kegiatan dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober 2025. Selama kegiatan dilakukan pemaparan pengenalan kepada peserta PKM sebanyak 25 orang. Terus di sini hasil kegiatannya, ada foto-fotonya bersama para santri. Kesimpulannya yaitu kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam pembelajaran agama Islam yang menyenangkan bagi anak-anak berjalan dengan baik sesuai dengan susunan kegiatan, direncanakan dengan jumlah 25 orang di At-Taqwa. Pihak At-Taqwa menyambut dengan antusias untuk menjalani PKM ini. Secara umum, hasil pelaksanaan memperlihatkan hasil yang positif dan memberikan tambahan referensi bagi murid ataupun santri TPA dan juga pembelajar tentang aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran agama Muslim menyenangkan dengan cocok yang digunakan untuk anak-anak. Sekian, Bu Devi, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi ini dari kelompok Yulan Perdana Sari. Untuk selanjutnya dilanjut kembali dengan kelompoknya Bapak Chandra Alim. Apakah sudah bergabung? Kelompok dari Pak Chandra Alim atau perwakilannya. Halo Bu, terdengar suara saya Bu? Halo. Iya. Halo. Ini Oke. Iya hadir. Bisa Boleh. saya mulai Bu? Ini saya Oke, Chandra boleh Alim. silakan di-share materinya ya Pak. Oke Bu, baik. Saya ditunggu. Oke, sudah nampak Bu untuk screen. Belum Pak, masih loading Pak. Oke Bapak, silakan dimulai presentasinya. Durasinya 5 menit ya Pak. Oke, baik Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan dosen sekalian. Oke, saya akan mempresentasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun akademik 2025-2026 dengan materi dari tim dosen
yaitu pengenalan cloud computing sebagai penunjang pembelajaran pada pesantren Nafidatun Najah. Oke, selanjutnya, untuk latar belakangnya, di era yang semakin berkembang ini, kebutuhan teknologi informasi yang efisien, fleksibel, dan terjangkau menjadi semakin mendesak. Salah satunya inovasi yang menjawab tantangan tersebut, yaitu cloud computing atau komputasi awan. Di sini memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, dan mengelola data serta aplikasi melalui internet tanpa harus bergantung pada perangkat keras lokal. Cloud computing ini salah satu teknologi kunci yang mendukung berbagai layanan digital yang kita gunakan. Dengan cloud, pelajar bisa mengakses materi kapan saja, di mana saja, menyimpan tugas tanpa takut kehilangan data, dan bahkan berkolaborasi dengan teman secara online. Cloud computing ini memungkinkan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui internet tanpa harus menyimpan semuanya di komputer atau flash disk. Nah, metode yang kita gunakan di sini metode ceramah, terus tanya jawab dan praktik, serta metode simulasi. Juga kita melakukan pendampingan, yaitu dilakukan setelah semua peserta pelatihan mendengarkan materi dan melakukan praktik pada sebuah laptop yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, materi yang kita sampaikan pada saat PKM ini, yaitu kita menjelaskan cloud computing sebagai penunjang pembelajaran. Pertama, apa itu cloud computing? Kita jabarkan secara definisi sederhana, contoh sehari-hari. Yang kedua, mengapa cloud computing itu penting untuk pembelajaran. Yang ketiga, contoh cloud dalam dunia pendidikan. Pertama, tentang layanan cloud. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga juga tentang contoh penggunaannya. Nah, 4, manfaat cloud computing. Terus kelima, kita ada aktivitas kelas interaktif, diskusi, praktik, dan kuis cepat. Nah, ini untuk materi yang kita sampaikan. Layanan di sini yang kita sampaikan pada saat PKM yaitu Google Classroom, Google Drive atau OneDrive, Zoom, Microsoft Teams, Kahoot, dan Quiz. Oke, kesimpulannya dari hasil PKM ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan tujuan dari pengabdian ini, bahwa para santri pesantren Nafidatun Najah dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang layanan komputasi awan yang ada beserta fungsi dan contoh penggunaannya, baik secara teori maupun praktik secara langsung. Oke, berikut dokumentasi dari kegiatan yang kita lakukan PKM ini di Pondok Pesantren Nafidatun Najah. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas presentasinya. Baik, kita kembali lanjutkan kembali dengan kelompok selanjutnya dari kelompok Pak Imade Sugi Ardana. Apakah sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, ya baik Bapak, silakan di-share materinya dan langsung dimulai saja ya Pak. Baik. Apakah sudah terlihat? Load. Sudah kelihatan sekarang? Oke, sudah Bapak, silakan dimulai. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil tema pelatihan pengelolaan aplikasi chatbot berbasis AI pada website Pondok Pesantren Sumratul Huda. Adapun anggotanya ada saya sendiri, Madhus Wiardana, kemudian ada Pak Tommy Hidayat dan Iksan Ramdhani. PKM ini kami lakukan di Pondok Pesantren Sumratul Huda yang berlokasi di Jalan Cagar Alam Selatan, Gang Balongsari di Pancoran Mas, Depok. Adapun waktunya adalah tanggal 7 sampai 9 November 2025. Selain ada kami, tim dosen, ada saya, Pak Tommy dan Iksan, ada 2 mahasiswa yang juga ikut, yaitu Muhammad Kaisar dan Wahyu Eka Chandra. PKM ini analisis situasinya, pertama bahwa chatbot adalah salah satu teknologi berupa program komputer yang dapat dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan atau obrolan.
Chatbot ini dapat membalas input yang diterima dengan cara mengartikan kata kunci dan membalasnya dengan kata kunci apabila polanya terdapat di database. Kemudian chatbot ini dapat bermanfaat untuk membantu lembaga dalam memberikan pelayanan informasi selama 24 jam tanpa henti, menjawab pertanyaan berulang dari pengguna, serta meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna di digital platform. Saat ini kondisinya di pondok pesantren SDM-nya terbatas, sehingga tidak ada SDM yang didedikasikan khusus untuk menjawab pertanyaan mengenai pondok pesantren di website pondok pesantren. Dengan demikian maka kami melakukan pelatihan SDM untuk memberikan pelatihan bagaimana cara untuk melakukan pengelolaan terhadap aplikasi chatbot di website pondok pesantren Sumatera Utara. Jadi permasalahan yang ada pada mitra kami adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai pondok pesantren yang ada di website pondok pesantren Sumatera Utara tanpa adanya petugas yang secara didedikasikan khusus untuk melakukan hal tersebut. Kemudian bagaimana cara mengelola aplikasi tersebut sehingga dapat berfungsi semaksimal mungkin. Nah, solusinya maka kami menyiapkan materi pelatihan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari karyawan dan guru yang mengelola website dari pondok pesantren tersebut. Pada pelatihan ini kami lakukan dengan cara praktik secara langsung bagaimana mengelola aplikasi chatbot yang ada di website. Berikut implementasinya. Jadi kami lakukan 3 hari. Hari yang pertama kita melakukan pengenalan juga mengenai Unpad, kemudian pengenalan materi dan teknologi AI, lalu berikutnya melakukan demonstrasi aplikasi chatbot yang berbasis AI, dan selanjutnya di hari terakhir melakukan studi kasus langsung mengelola aplikasi chatbot yang berbasis AI di website pondok pesantren Sumatera Utara. Nah, berikut adalah foto-foto pada saat kami melakukan PKM di pondok pesantren. Ini adalah pembagian brosur Unpad. Kemudian tidak lupa kami juga sosialisasi mengenai PMB UNPAM. Kemudian ini adalah pemaparan materi yang kami lakukan. Lalu ini ada sambutan dari pengasuh pondok pesantren. Lalu ini adalah proses pada saat studi kasus pelatihan pengelolaan chatbot. Ini penyerahan plakat dan kami akhiri dengan foto bersama. Jadi kemudian kami dapat simpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi chatbot berbasis AI dapat membantu merespon pertanyaan di website pesantren Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, chatbot berbasis AI memerlukan data intent yang valid agar dapat menjawab pertanyaan dengan konteks yang tepat. Selanjutnya, karyawan dan guru pondok pesantren Sumatera Utara sebagai pengelola website mampu mengelola aplikasi chatbot berbasis AI secara mandiri setelah melakukan pelatihan. Selanjutnya juga bahwa perlu pada pelatihan lanjutan untuk dapat meningkatkan terus kemahiran dari pengelolaan aplikasi chatbot berbasis AI di website ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan kembali presentasinya dari kelompok Ibu Sartika Lina Mulani. Apakah sudah hadir? Hadir Bu Devi. Ya, Ibu silahkan dimulai presentasinya. Mohon izin share screen ya Bu. Mohon izin, apakah sudah tampil Bu Devi? Masih loading, Bu. Ditunggu. Sudah tampil ya Bu? Sudah, Ibu. Silahkan dimulai. Sudah. Baik Bu Devi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil PKM yang sudah dibuat oleh kelompok kami
dengan judul Sosialisasi Penggunaan Aplikasi QGIS berbasis komputer, yang dimana di sini sebagai media evaluasi interaktif di MI Alam Ali Taiba Cibitung Bekasi. Nah, di sini adalah latar belakang yang pertama adalah evaluasi pembelajaran di MI Alam Ali Taiba masih mengandalkan media konvensional berbasis kertas yang dirasa kurang menarik bagi minat siswa dan tidak interaktif. Lalu yang kedua, guru menghadapi kesulitan dalam memantau hasil belajar secara real time. Sementara siswa kehilangan motivasi dalam proses evaluasi pembelajaran. Lalu dibutuhkan solusi media evaluasi yang inovatif, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Nah, adapun proses pelaksanaan sosialisasi yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah pelatihan workshop, yang dimana kami tim PKM mengadakan pelatihan intensif dan workshop bagi seluruh guru di MI Alam Ali Taiba, yang di sini gunanya untuk memperkenalkan QGIS. Lalu yang kedua adalah demonstrasi langsung, di mana melakukan praktek langsung dengan cara membuat, mengelola, dan menjalankan kuis interaktif di platform QGIS. Yang ketiga adanya pendampingan berkelanjutan. Di sini artinya pendampingan intensif dalam penggunaan aplikasi untuk evaluasi pembelajaran harian di kelas. Lalu yang keempat adalah penyediaan panduan, yaitu penyusunan dan distribusi modul panduan penggunaan aplikasi untuk guru dan siswa. Adapun dampak positif yang terlihat dari hasil kegiatan PKM yang sudah kami lakukan, itu yang pertama adalah peningkatan signifikan dalam partisipasi aktif siswa selama evaluasi pembelajaran dengan antusiasme tinggi. Lalu yang kedua, hasil belajar siswa meningkat dengan rata-rata nilai naik 15% setelah implementasi QGIS dalam evaluasi. Lalu yang ketiga, guru lebih mudah memantau perkembangan individual siswa secara real time dengan data yang akurat. Lalu yang terakhir yaitu adalah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan tidak membosankan bagi siswa. Lalu di sini ada pun kesimpulan dari hasil kegiatan PKM yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah QGIS terbukti efektif sebagai media evaluasi interaktif di MI Alam Ali Taiba. Yang kedua, mendorong peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa secara nyata. Yang ketiga, mengajak sekolah lain untuk mengadopsi teknologi pembelajaran digital. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika atas presentasinya. Kembali kita lanjutkan lagi dengan kelompok berikutnya. Bapak Arif Mulyana, apakah sudah bergabung? Siap, izin Bu, sudah Bu. Oke, baik Bapak, silakan langsung dimulai saja untuk pemaparan materinya. Baik. Izin saya share screen. Izin Ibu, apakah sudah terlihat? Sedang loading Pak, ditunggu. Baik Bapak, sudah Oke, tampil, silakan dimulai ya Pak. Baik, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami dari kelompok saya sendiri Arif Mulyana sebagai ketua dari kelompok kami di kegiatan PKM ini, dan juga anggota tim saya ada Pak Bambang Hadi dan Pak Zakaria. Kami di sini kegiatan pelaksanaan PKM kami mengambil tema terkait dengan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan komplek Bukit Tagul Tengah
terkait keamanan digital di era judi online. Baik, untuk latar belakangnya adalah, jadi pada saat ini era digital ini adalah akses internet dan perangkat pintar atau smartphone atau tablet itu telah merambah kehidupan masyarakat kita secara luas. Nah, dari hal tersebut, jadi dari kemajuan teknologi tersebut juga tentunya membuka peluang munculnya berbagai risiko siber dan penyalahgunaan teknologi. Nah, salah satu yang saat ini sedang marak adalah trennya praktik ada banyaknya judi online atau judol. Nah, judi online ini bukan hanya menghadirkan ancaman finansial dan sosial pada masyarakat kita, juga dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data, identitas digital, dan kerentanan terhadap kejahatan siber. Adapun kami lakukan sosialisasi ini dilakukan di lingkungan masyarakat atau warga ya, kebetulan di area wilayah Komplek Bukit Dago Tengah di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai bahaya dari judi online itu sendiri, tentunya dari sisi sosial, sisi ekonomi, kemudian dari sisi hukum, dan juga dari sisi keamanan digitalnya. Kemudian juga untuk meningkatkan literasi keamanan digital dari seluruh masyarakat, sehingga nantinya masyarakat dapat mampu mengenali, mencegah, dan menanggulangi risiko siber. Kemudian juga untuk mendorong perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab, membangun ketahanan komunitas digital, dan serta mengidentifikasi tingkat literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko judi online dan kejahatan siber. Adapun metode pelaksanaan yang kami lakukan di sini adalah tentunya kami melakukan persiapan dulu. Kami persiapkan bahan materinya yang sesuai dengan relate dengan topik-topik yang terkini. Kemudian juga dari sisi tools peralatan kami arahkan peserta sosialisasi untuk dapat menggunakan perangkat gadgetnya masing-masing sebagai alat praktek pada saat kita sosialisasi tersebut, dan juga kita lakukan pelaksanaan secara presentasi dan diskusi, serta tadi melakukan praktek simulasi. Ini berikut hasil kesimpulannya. Jadi kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember di wilayah Komplek Bukit Dago. Kegiatan ini diikuti kurang lebih sebanyak 15 orang peserta warga. Kemudian kegiatan dapat berlangsung lancar dan antusias dari seluruh peserta. Peserta yang mengikuti acara ini terlihat sangat antusias sekali, meskipun masih ada 1-2 peserta yang awalnya masih belum familiar dengan istilah-istilah yang ada, namun akhirnya di akhir mereka dapat memahami setelah mendengarkan paparan yang telah dilakukan oleh kami. Kemudian kami juga lakukan kuis interaktif yang sangat disambut baik oleh seluruh peserta, sehingga secara keseluruhan kegiatan ini dapat diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tapi juga memberikan jangka panjang berupa terbentuknya masyarakat yang lebih cakap digital, sadar keamanan siber, serta mampu melindungi diri dan lingkungan dari ancaman judi online dan kejahatan dunia maya. Dan sekian mungkin dari paparan kelompok kami, Bu Devi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arif. Terima kasih atas pemaparan materinya, dan mohon izin ya Bapak untuk menuliskan nama lengkap beserta gelar baik ketua maupun anggota pada kolom chatnya saja ya Pak. Oke, baik Bu. Ya, kelompok terakhir Bapak Arif. Iya Bapak, silakan. Oh iya ya. Bapak Wiranto, apakah sudah hadir? Kelompok dari Bapak Agus Wiranto apakah sudah bergabung di forum ini? Ayo Pak Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili kelompok Pak Agus Wiranto, Ibu. Oke, baik Bapak Surya, silakan di share materinya dan langsung dimulai presentasinya saja ya Pak. Baik. Sudah terlihat, oke Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih semuanya. Terima kasih Bu Devi yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok kami. Oke, kegiatan yang kami lakukan adalah bertempat di Pondok Pesantren Nafidatun Najah di Kampung Pondok Miri, Desa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2025. Adapun tema yang kami angkat ya, terkait dengan bersosial media dengan bijak untuk para santri Pondok Pesantren Nafidatun Najah. Nah, dengan anggota Ketua Pelaksana Pak Suranto, kemudian sebagai narasumber saya sendiri dan anggota Pak Bani. Adapun tujuan inti daripada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tujuan pokoknya adalah dalam rangka pelaksanaan daripada salah satu daripada tridharma perguruan tinggi, kemudian juga yang kedua adalah diharapkan para siswa nanti memahami terkait dengan bagaimana untuk sosial media yang bijak dan baik. Kemudian selanjutnya juga bagaimana memanfaatkan daripada teknologi yang bermanfaat dan efisien. Kemudian juga selanjutnya tentunya diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan etika komunikasi yang baik di sosial media ini. Kemudian metode pelaksana yang kami laksanakan adalah presentasi, yaitu dengan pemaparan materi terkait dengan sosial media yang bijak, kemudian juga diskusi interaktif dengan para santri, kemudian juga evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Dan kemudian terkait dengan materi, diantaranya kami memberikan materi terkait fungsi dan manfaatnya, kemudian juga dampak positif dan dampak negatifnya, kemudian juga terkait dengan etika berkomunikasi. Dan kemudian berikut dokumentasi kegiatan yang kami lakukan, yaitu presentasi materi, kemudian juga ada diskusi dan juga ada evaluasi dari kegiatan. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan dan saran daripada hasil kegiatan yang kami lakukan adalah bahwasannya media sosial memang memegang peranan penting dalam kebutuhan bermasyarakat dan berkomunikasi. Tetapi dengan adanya hal tersebut dibutuhkan pengendalian terkait dengan penggunaan media sosial yang baik dan bijak sehingga sangat ataupun bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ataupun kehidupan para santri khususnya. Kemudian diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut bisa dilaksanakan secara berkesinambungan di semester tersebut. Terakhir, Anda kuat, gunakanlah jarimu untuk menyebarkan kebaikan, bukan melukai perasaan. Jejak digital itu abadi, tinggalkan yang baik-baik. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya atas pemaparan materinya. Mohon izin konfirmasi juga Bapak, nanti tolong dituliskan nama lengkap baik ketua maupun anggota beserta gelarnya guna untuk mencetak sertifikat diseminasi ya Bapak. Kemudian nanti sama tolong bagi semua anggota tolong dikonfirmasi kembali apakah pilihannya ini sudah sesuai semua sebelum ya. Karena ada yang memilih seminar, diseminasi, dan publikasi, dan juga ada yang hanya memilih seminar dan diseminasi saja. Mohon dikonfirmasi kembali ya Bapak Ibu. Baik, terima. Oke, baik. Untuk pemaparan materi dari semua kelompok, untuk room 3 ini sudah selesai semua ya. Bu Santi, mohon bantuannya. Baik, tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, baik Bapak Ibu, berhubung kegiatan hari ini sudah selesai, maka kita akhiri kegiatan diseminasi hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang tadi saya sampaikan bisa kita lanjut kembali konfirmasinya boleh by WA atau di grup diseminasi ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Izin di Izin